lebih indah darimu. Tiada permata cemerlang sepertimu. Tiada samudra yang sedalam kasihmu, yang tak terukur bagiku. Tiada api sedahsyat urapanmu. Tiada hujan sederas berkatmu. Tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku. Dalam sepanjang hidupku, bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Sedahsyat urapanmu. Tiada hujan sederas berkatmu. Tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku. Dalam sepanjang hidupku, bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Haleluya. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara dikasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Karena itu urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda.
Dan ya Tuhan, biarlah Kau berikan juga pada kami urapan khusus, roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar dengan demikian terbukalah pikiran kami, sehingga kami boleh menangkap, mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, dan dengan tepat seperti apa yang Kau maksudkan. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam dikasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan, ya. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan jangan ceroboh. Artinya jangan sembarangan saja, ya. Jangan ceroboh. Kondisi yang ceroboh itu dari orang-orang, bahkan bagi orang percaya sekalipun, itu cukup sering loh kita jumpai, cukup sering kita temui. Dan itu akan mendatangkan akibat yang negatif pada orang yang bersangkutan, ya. Bahkan bisa menjadi hal yang tidak diinginkan jadi terjadi, ya. Yang sebenarnya tidak diinginkan, bahkan bisa merugikan sekali kalau ceroboh dalam mengambil tindakan-tindakan kita. Karena itu kita perlu belajar untuk menghindarinya, dengan terutama dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, janganlah ceroboh dalam berkata-kata, ya. Memilih perkataan, jangan ceroboh. Kalau cuma milih pakaian di lemari untuk berangkat kerja, itu ya mau cepet-cepetan, ya enggak terlalu parah lah. Atau milih makanan di food court, kalau ternyata nggak cocok, nggak enak, nggak disukai, ya enggak terlalu parah. Tapi kalau milih perkataan, hati-hati terhadap orang itu, ya. Karena kalau kita salah milih perkataan dengan semampangan saja, dengan sembarangan saja, bisa mengakibatkan orang marah, bisa mengakibatkan yang mendengar itu tersinggung, bisa mengakibatkan orang itu merasa direndahkan, dihina, difitnah, dan lain sebagainya. Dunia pun mengatakan hidup dan mati ini dikuasai, dikendalikan oleh lidah. Lihat saja berapa banyak penganiayaan terjadi, bahkan pembunuhan secara kejam terjadi karena sakit hati oleh kata-kata yang dilepaskan oleh orang yang dibunuh, ya. Kita lihat berita-berita di media massa, kita melihat berita di televisi, surat kabar dan lain sebagainya. Bahkan anak bisa membunuh orang tuanya karena sakit hati oleh kata-kata orang tuanya. Istri bisa membakar suaminya karena sakit hati kata-kata suaminya, dan lain sebagainya. Ya, pertama kita baca di Yakobus 3 ayat 6. Lidah pun adalah api yang merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita sehingga ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ya, itu kalau kita baca di kitab Yakobus 3 ayat ke-6. Jadi Yakobus 3 ini juga tapi ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan, dengan lidah kita bisa memuji Tuhan Bapa kita, tapi dengan lidah kita bisa mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah, ini ada hal yang tidak baik, ya. Lalu kita bisa baca lagi di Mazmur 52 ayat keempat. Nah, demikian firman Tuhan. Engkau merencanakan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Nah, lidah lagi di perannya, ya. Nah, jadi kita tahu harusnya kalau gitu gimana dong? Kita harus berhati-hati, ya, berpikir dulu pendapatan, misal kemudian tidak berguna kata dunia. Kita pikir baik-baik lebih dulu, kita pertimbangkan dengan baik lebih dulu, dan yang paling terutama adalah minta petunjuk daripada Tuhan. Apa yang harus kita ucapkan agar tidak menimbulkan akibat yang negatif. Itu yang saya bisa sampaikan. Itu yang pertama, ya. Jadi ceroboh dalam berkata-kata atau milih perkataan. Yang kedua, kecerobohan apa lagi yang harus kita hindari? Yang ceroboh dalam milih pergaulan. Nah, ini, ya, kita baca di 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan asal, wah saya suka dia, saya senang dia, hobinya sama. Jadi bukan karena itu, tapi hati-hati kalau milih pergaulan. Selidiki dengan benar bagaimana keadaan orang-orang di sana, apakah cocok dengan kita, ya. Kita baca di 1 Korintus 15 ayat 33. Hati-hati milih pergaulan, jangan cuma karena seusia, jangan karena sama hobinya, jangan sampai, jangan karena ini yang paling berat, sama brengseknya gitu loh. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk
merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau pergaulan kita itu buruk, maka kebiasaan kita yang baik juga akan terkontaminasi menjadi buruk pula. Itu namanya sesat di mata Tuhan. Berikutnya kita baca di Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Dia pilih-pilih bergaul dengan orang-orang bijak, dia akan berubah jadi orang bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Terjemahan lain mengatakan menjadi dihancurkan oleh Tuhan. Nah, ini kita harus milih pergaulan yang harus kita masuki, jangan sampai merugikan ya. Malah dunia mengatakan bahwa pergaulan itu hasilnya bisa membentuk seorang loh. Apabila kita bergaul dengan erat, kan katanya orang-orang di dunia ini, kalau ada 9 pendeta bergaul erat dengan satu penjahat, maka tak lama kemudian akan berubah jadi 10 pendeta. Nah, penjahatnya terpengaruh oleh 9 pendeta itu pergaulannya. Tapi bila 9 penjahat bergaul erat dengan satu pendeta, maka akan berubah juga menjadi 10 penjahat. Jadi pendetanya berubah jadi penjahat juga. Itu kata dunia, walaupun ini cuma bercanda. Haleluya ya. Yang ketiga, apa yang kita jagai, yaitu kecerobohan dalam menyikapi masalah dan persoalan kehidupan. Masalah tidak bisa kita hindari. Selama kita hidup di dunia, pasti ada masalah. Persoalan-persoalan kehidupan tidak bisa kita hindari, pasti akan datang. Tapi yang penting bagaimana kita menyikapinya. Jangan ceroboh, jangan asal saja ya. Mari kita baca kitab Mazmur 37 ayat 37. Perhatikan orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, kepada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi kalau orang tidak bagus baik seperti ini, maka masa depannya menjadi suram ya. Kita lihat lagi 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, ini dengan tidak ceroboh mengambil sikap kalau menghadapi masalah persoalan kehidupan, tapi minta petunjuk Tuhan. Kata Tuhan, berjaga-jagalah, berdiri dengan teguh dalam iman. Iman tidak kita pelihara, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Semangat kita tidak padam ya. Berikutnya kita baca lagi Ibrani 13 ayat 6. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Jadi milih bersikap tidak akan takut, karena Tuhan adalah penolongku. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, ini tidak ceroboh dan bersikap, tapi mendasarkannya pada iman percaya kepada Kristus ya. Kita baca lagi di Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, itu para muridnya itu, mengapa kamu takut? Nah, ini sikap yang diambil menyikapi ceroboh, takut begitu saja terhadap angin ribut ya. Hai kamu yang kurang percaya, ini menunjukkan sikap yang kurang percaya. Tapi kalau kita betul percaya, maka kita akan ngambil sikap yang tidak ceroboh, yaitu tidak takut tapi percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Lalu bangunlah Yesus menghadiri angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Diam, tenanglah, dan diam langsung, tenang langsung. Itu adalah kuasa Tuhan Yesus. Kalau kita percaya, maka kita bisa tidak ceroboh ngambil sikap untuk menjadi ketakutan dan panik dan sebagainya, tapi tetap teguh beriman kepada Tuhan, karena tidak ada barang mustahil bagi Tuhan ya. Jadi itu kita bisa baca, hidup ini memang penuh loh dengan masalah, penuh dengan persoalan kehidupan, penuh dengan ancaman-ancaman, penuh dengan bahaya yang tak kunjung henti-hentinya. Kalau kita ditimpanya, kita perlu menyikapinya dengan baik. Karena kalau kita menyikapi dengan salah, maka semakin buruklah keadaan kita jadinya. Contohnya, ada masalah, bahaya mengancam. Apakah kita menyikapi dengan ketakutan, dengan stres, atau dengan begitu panik, atau sebaliknya dengan mengandalkan Tuhan, dengan mengingat janji-janjinya, mengimani janji tersebut, maka itu akan menentukan bagaimana nanti akhirannya. Nah, jadi perlu sekali kita jangan ceroboh dalam menyikapi masalah dan persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Yang keempat, ceroboh dalam menggunakan dan memanfaatkan berkat Tuhan. Berkat Tuhan diberikan ya, tapi ceroboh dalam menggunakannya, ceroboh dalam memanfaatkannya, atau menggunakan uang yang dimiliki, diperoleh, dihasilkan dengan cara yang ceroboh juga ya. Kita baca di Amsal 28, Amsal 3 ayat 9.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jangan ceroboh, tapi pilih yang terbaik, yaitu muliakan Tuhan, ya. Lalu kita baca lagi di Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ya tidak akan diberi minum. Jadi kalau kita terima berkat Tuhan, kita tidak ceroboh menggunakannya, tidak ceroboh memanfaatkannya, malah memuliakan Tuhan. Banyak memberi kepada yang lain, banyak memberi untuk pekerjaan Tuhan, banyak memberi persembahan kepada Tuhan, maka semakin banyak berkat yang kepada kita, karena kita tidak ceroboh, ya. Terakhir kita baca di Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Dapat dipercaya kenapa? Kan memanfaatkan, menggunakan dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah itu, jadi akan malah menjadi makin untung saja. Sebaliknya bila digunakan untuk menyenangkan diri sendiri saja tanpa peduli dengan sesama manusia, ataupun untuk memuaskan keinginan daging saja, atau hawa nafsu saja, atau untuk pamer, cari ketenaran dan lain, itu adalah sangat ceroboh dan Tuhan tidak akan memberkati lagi, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, jangan ceroboh dalam mengambil keputusan. Ingat, saya pernah membaca bahwa dalam sehari manusia banyak sekali harus mengambil keputusan, berapa ratus kali mungkin. Mungkin kita belum begitu menyadarinya, tapi ingatlah, kalau kita mau berangkat sekolah atau mau berangkat kantor, kita habis mandi, kita buka lemari pakaian, lalu kita milih pakaian untuk apa yang dipakai hari ini, itu mengambil keputusan juga. Oh, saya ambil keputusan mau pakai yang hijau. Oh, saya ngambil keputusan saya mau pakai yang putih. Oh, saya ngambil keputusan saya mau pakai yang biru. Itu keputusan juga, walaupun tidak terlalu berat keputusan itu, dampaknya tidak terlalu besar. Begitu juga kalau kita tidur di hotel, mau sarapan pagi, masuk kemudian ke ruang food courtnya, ya, di sana ada banyak pilihan makanan. Kita pilih makan ini atau makan yang itu, atau makan yang ini, yang itu juga mengambil keputusan, walaupun tidak terlalu berat atau tidak terlalu vital buat kita. Kalaupun kita salah ngambil keputusan, wah ini ternyata nggak enak, ya besok kalau milih lagi jangan pilih itu, pilih yang lainnya, bisa diperbaiki. Tapi ada hal-hal dalam pengambilan keputusan yang penting sekali bagi kita, yang tidak bisa kita ulang lagi. Misalnya dalam mengambil keputusan untuk milih pasangan. Kalau sudah dinikahi, waduh nggak cocok, ternyata saya mau tukar tambah saja, nggak mungkin bisa. Saya mau cerai saja, nggak bisa. Karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Atau memilih pekerjaan itu di mana kita mau bekerja. Nah itu kalau salah pilih, kita akan menyesal. Atau milih mantu, waduh salah pilih, kita juga menyesal. Nggak bisa bilang pada anak kita, nak ceraikan saja nak, cari mantu yang lain nak buat mama. Nggak bisa. Ini pemikiran orang yang sangat negatif. Atau salah dalam milih menganut kepercayaan. Saya mau ikut kepercayaan keluarga saya ini, ternyata keliru, bukan yang untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau saya milih Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itulah pilihan yang benar. Jadi jangan ceroboh dalam mengambil keputusan. Jadi biarlah kita belajar apa yang harus kita hati-hati sekali. Ada beberapa faktor, mungkin masih ada banyak faktor lain, tapi ini yang kita pentingkan, ya. Pertama-tama, berhati-hatilah, jangan ceroboh dalam memilih perkataan akan dilepaskan, yang akan diucapkan. Yang kedua, jangan ceroboh dalam memilih pergaulan. Yang ketiga, jangan ceroboh untuk menyikapi masalah dan persoalan kehidupan yang sedang kita hadapi. Yang keempat, jangan ceroboh dalam menggunakan atau manfaatkan berkat-berkat dari Tuhan, jangan untuk kepentingan sendiri yang diperoleh, dihasilkan, ya. Jangan ceroboh menggunakannya. Yang kelima, jangan ceroboh dalam mengambil keputusan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dengan Roh Kudus yang memimpin kita dalam tidak bisa tidak ceroboh dalam mengambil keputusan dan yang lain-lain juga. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan sudah terima berkat ini, saya mengatakan amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Haleluya.
Hanya